Jadi dulu saya suka bilang, "Saya suka nggak fair loh, setelah jam 10 malam mata saya tambah terang loh. Yang lain ibaratnya 10 watt, 5 watt saya tambah terang." Tapi saya sering saya kasih tahu begitu. Pernah loh kita tiba-tiba, Masya Allah sudah setengah 4, artinya kita sudah harus sahur dan sudah siap-siap sholat subuh, Iya, dan alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. alhamdulillah. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang mampu menyeimbangkan antara keluarga dan juga lingkungan sosialnya, khususnya masyarakat yang lebih luas lagi. Pada episode kali ini saya akan berbincang dengan salah satu perempuan hebat. Perempuan yang sangat inspiring dan beliau juga adalah ibu tangguh. Beliau adalah sosok perempuan pertama yang menjadi pemimpin di Jawa Timur. Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ya, Ibu Hovifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Senang sekali hari ini sahabat Marcella kita dapat berdialog langsung dengan ya perempuan atau orang nomor satu di Jawa Timur, yang mana saya mengenal beliau sudah lama sekali. Ya Bu, dari saya masih single pada saat itu, masih karya Tunas Nusantara, kita ada kegiatan sebuah kegiatan jambore anak muda, dan Ibu Hovifah adalah salah satu sosok perempuan. Ya udah lama banget ya Bu. Anak muda se-Indonesia. Ya, nah ya beberapa pihak perwakilan anak muda se-Indonesia yang ya pada saat itu Ibu Hovifah tampil sebagai salah satu motivator ya Bu. Dan Bu Hovifah ini adalah salah satu perempuan yang menurut saya sangat inspiring. Nah, Bu Hovifah, Jawa Timur ini beberapa kali menjadi provinsi dengan kasus COVID tertinggi di Indonesia, Bu. Berkaca lebih dari 7 bulan ini, yang paling menantang dalam penanganan COVID-19 di Jatim ini apa sih, Bu? Ya, kita puncaknya itu akhir Juli. Akhir Juli, positivity rate di Jawa Timur sempat tembus 31%. Di akhir Juli, beberapa rumah sakit itu sempat mencapai okupansinya 80 sampai 83%. Beberapa rumah sakit ya, bornya sempat 83%. Kemudian kita melakukan koordinasi sangat intensif, evaluasi sangat ketat bahwa ada hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum berjalan efektif. Jadi misalnya waktu itu kalau kampanye 3M itu sudah terus-terusan, kemudian ada kampung tangguh, ada pasar tangguh, ada industrial estate tangguh, dan seterusnya. Kita menghitung kembali yang kita sudah siapkan kampung-kampung tangguh itu efektif di kampung itu. Nah, tetangga kampung yang lain belum menjadikan itu role model. Akhirnya kita komunikasikan dengan camat, komunikasi dengan bupati wali kota, dan tentu adalah dengan Babinsa, Babin Kamtipmas di tingkat desa kelurahan, kemudian dan Ramil Kapolsek di tingkat kecamatan, dan Dim Kapolres di tingkat kabupaten kota, dan di provinsi berarti ada gubernur, ada pangdam, ada kapolda. Rumah Kampung dinas Tangguh nama programnya ya Bu, Kampung Tangguh. ya, ini kemudian dijadikan referensi nasional dan provinsi-provinsi yang lain dengan terminologi masing-masing daerah sesungguhnya menggunakan format seperti yang kita siapkan di Jawa Timur. Jadi kita bisa menyebut kampung itu tangguh jikalau ada relawan yang sudah siap dengan berbagai kesiapsiagaan. Sehingga bisa dipastikan di kampung tangguh udah pasti tidak ada stigma di situ. Di kampung tangguh pasti mereka saling tolong menolong, tidak ada orang yang kesulitan untuk mendapatkan logistik. Karena memang di setiap kampung tangguh disiapkan logistik, apakah yang terkait dengan sayur, beras, telur, dan seterusnya. Begitu juga kalau ada pesantren tangguh, maka di pesantren itu dipastikan ada relawannya. Kalau ada pasar tradisional tangguh, dipastikan di pasar itu ada relawannya. Katakanlah Mbak Marcella, kita siapkan tempat cuci tangan banyak. Tetapi kalau airnya habis, tetapi kalau sabunnya habis, maka relawan itulah yang menjaga continuity dari proses pengawalan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, ternyata itu juga tidak cukup. Kita menginisiasi bersama-sama
kebetulan inisiatif dari DPRD untuk menyiapkan Perda 2 2020 itu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oke. Perda ini kemudian disahkan tanggal 14 Agustus Ya. dan inilah perda yang kemudian menjadi referensi operasi justisi atau operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Kalau sekarang sudah sekitar 1,6 juta yang mendapatkan teguran. Inilah yang kemudian ternyata menjadi sangat efektif. Jadi kita semua bergerak. Iya Bu, ini luar biasa banget programnya. Nah, kalau rumah sakit terbanyak yang menyiapkan diri sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia per hari ini adalah Jawa Timur, ada 127 rumah sakit rujukan. Dari 127 rumah sakit rujukan, maka tempat tidur terbanyak untuk pasien COVID di Indonesia sekarang ini di Jawa Timur, Mbak Marcella, ada 6.611. Ini tempat tidur atau bed yang berbasis pada RIK, ruang isolasi khusus. Ada 860 tempat tidur atau bed untuk ICU. Maka ini menjadi ICU dan RIK terbanyak di Indonesia. Artinya bahwa kebersamaan antara rumah sakit swasta, jadi private sector dan government ini nyekrup. Oke. Jadilah kita punya board yang dulu pernah 83%, sekarang ini bed occupancy rate di Jawa Timur antara 40-42%. Kalau standar WHO 60%. Jadi kita punya bor relatif rendah. Ketika kemarin ada tetangga provinsi yang bornya cukup tinggi, kami menyampaikan bahwa di Jawa Timur kami sangat cukup. Meskipun sangat cukup, tapi kami tetap meminta tetap waspada karena COVID-19 belum berhenti penyebarannya. Oke, ini sisi rumah sakit. Kemudian dari sisi promotif preventifnya. Forkopimda, jadi Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya, pasti PJU bersama, kita gowes dan satu pesan kita adalah pakai masker. Sama t-shirt kita itu pesannya adalah pakai masker. Jadi kita, tetap campaign terus ya Bu untuk meningkatkan terus kewaspadaan masyarakat ya. Ya, tidak berhenti itu. Nanti berapa kilo ada pasar, kita berhenti, bagi-bagi sembako, lalu bagi masker, jalan lagi UMKM, kita berhenti lagi, kita bagi-bagi masker dan seterusnya. Alun-alun kita berhenti, bagi-bagi masker dan seterusnya. Kemudian kita turun bersama seluruh instansi vertikal. BI, OJK, Bank Himbara, BPN bagi-bagi sertifikat, kemudian Bulog bagi-bagi beras, kemudian juga Bank Jatim, jadi kita sama. Jadi kalau gowes menurut WHO 5 lagi jadi nggak ngerumpel gitu. Tapi mereka bareng turun, message kami adalah sama pakai masker. Semua t-shirtnya sama pakai masker. Hanya yang kita bangun adalah kenapa saya sebut BI, OJK, Bank Himbara, Bank Jatim, BPN, karena kita ingin membangun keberseiringan antara pengendalian COVID dan pergerakan ekonomi. Sehingga message yang sering saya sampaikan, rakyatnya sehat, ekonominya sehat. Rakyatnya selamat, ekonominya selamat. Very simple, Mbak Marcella. Luar biasa Bu, berarti sekarang Jawa Timur sudah bergerak ya Bu, secara ekonomi digerakkan dan saya melihat di sini ada sebuah kolaborasi yang sangat baik antara swasta dan pemerintah dan tangguh ini kan juga sebuah spirit ya Bu, yang secara psikologi artinya kita bersama gotong royong menghadapi ini dan harus tangguh gitu ya Bu. Kita juga harus tangguh tapi waspada. Sudah berapa hari terakhir ya, positivity rate di Jawa Timur sudah 7%. Positivity rate nasional 14,4%. Data ini dinamik sekali. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah proses yang tadi saya sampaikan. Di akhir Juli sempat 31%. Kemudian seminggu yang lalu sudah 7%.
Jadi betapa dari 31 ke 7% ini Drastis, sebuah Bu. kerja Luar biasa. ekstra oleh Prestasi. semua lini, Iya. semua level, semua lini, semua level. Kalau kontak Masyarakat. tracingnya gimana Bu sekarang di Jawa Timur? Kontak tracing sendiri? Tracing kita kedua setelah DKI. Oke. Jadi kalau ada misalnya tracing yang tinggi, maka cenderung akan banyak kasus muncul. Itu pada bulan Juli, iya. Jadi ketika tracing ini masif, ternyata kasus yang positif juga Akan masih meningkat. ketemu ya, Iya, terdeteksi. Nah, alhamdulillah sekarang tracingnya tetap masif, angka positifnya sudah Melandai ya, Bu? sangat melandai. Jadi Alhamdulillah. kalau secara nasional tetap tertinggi DKI tracingnya, swab testnya terutama, Iya. kalau Jawa Timur kedua setelah Nomor DKI. Tetapi untuk rapid test termasuk antigen, Jawa Iya. Timur tertinggi. Jadi Oke. selalu kita mencoba yang high risk itu rapid. Setelah rapid reaktif baru swab. Kenapa? Karena memang kita tidak punya reagen sebanyak masyarakat Jawa Timur, 40 juta. Iya. Kemudian lab PCR kita. Maka metode yang kami gunakan sekarang ini mulai agak banyak menggunakan rapid antigen. Jadi Rapid antigen ya Bu? Oke. ya, ini yang sudah mulai banyak kita gunakan. Kemudian swab kita kedua setelah DKI. Jadi tracing kita juga cukup masif. Oke. Hitungannya sekarang 1 berbanding 99 orang. 1 dari 99 penduduk Jawa Timur itu sudah di swab. 1 dari 99. Oke. Ya, 1 dari 39 penduduk sudah di rapid test, termasuk antigen. Ya. Oke. Dan ini terus berjalan ya Bu ya? Terus Ya, berjalan. terus tiap Ya. hari antara 4.000 5.000 swab 4.000, test 5.000. tiap hari. Ya. Baik. Nah Bu, di masa pandemi seperti ini Bu, memperhatian pemerintah dan masyarakat tentu fokus terhadap penanganan angka penyebaran, kasus kesembuhan, kematian, dan tentu ekonomi. Yang mana Ibu bilang ekonomi sehat, kesehatan Ya, rakyat sehat, ekonomi rakyat sehat. sehat, ekonomi sehat. Tapi juga mungkin Bu, terlupakan gitu sedikit juga soal perlindungan pada perempuan dan anak gitu Bu. Nah, di masa-masa seperti ini, kalau dari Pemprov Jatim sendiri, apa yang upaya yang dilakukan khusus dalam hal perempuan dan anak di masa pandemi seperti ini Bu? Lalu apakah kayak sekolah-sekolah di Jatim seperti itu Bu, apakah sudah buka atau belum? Kalau sekolah, saya jawab dulu. Kalau sekolah kita sudah memulai, kita awali dari tanggal 18 Juni. 18 Juli. Ya, 18 Juni itu uji cobanya 1 kabupaten atau kota, 1 SMA, 1 SMK. Hanya 1 SMA yang diuji coba, hanya 1 SMK yang diuji coba. Uji cobanya hanya boleh memberikan pembelajaran 3 jam tanpa istirahat dengan siswa 25% dari kapasitas sekolah. Jadi 1 SMA, 1 SMK di 1 kabupaten atau kota. 25% kapasitas siswa dengan 3 jam pembelajaran tanpa istirahat dan tidak boleh kantin buka dan mereka dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang menentukan adalah bupati atau wali kota yang sudah siap. Jadi karena SMA SMK kan dalam koordinasi Pemprov. Iya. Jadi yang menentukan SMA mana, SMK mana yang sudah siap memulai uji coba Kabupaten itu setempat. adalah keputusan Bupati Wali Kota sebagai kepala gugus tugas COVID-19 di daerah masing-masing. Jadi sangat strict sekali. Sangat strict ya Bu. Nah, Dan hasilnya seperti apa Bu perkembangannya dengan Dan dibukanya? alhamdulillah semuanya, semua baik guru maupun siswa yang sudah mengikuti uji coba pembelajaran blended learning, hybrid atau blended learning ini semua aman. Oke. Nah,
Bagi orang tua yang keberatan anaknya mengikuti uji coba masuk kelas, maka kita menyampaikan itu hak orang tua dan hak anak yang tidak boleh mempengaruhi nilai atau apapun yang terkait dengan prestasi siswa. Oke. Kemudian saya kan turun. Iya. Lalu yang saya ingin underline adalah untuk SMK. Iya. Awal saya ke kota Probolinggo. Ternyata saya temukan anak SMK jurusan listrik. Saya tanya, "Nak, kalau kamu belajar melalui daring untuk menyambung listrik, apakah dengan manual ataukah secara digital? Kamu paham apa enggak?" Dia bilang, "Enggak paham, Bu." Setelah itu saya datang lagi ke Madiun. Saya tanya ini yang bagian las. "Nak, kalau kamu belajar ngelas secara daring, kamu paham apa enggak?" "Enggak, Bu." Lalu kita rapatlah dengan MKKS itu musyawarah kepala sekolah. Musyawarah kepala sekolah SMK. Kemudian mereka minta ditambah SMK yang boleh masuk. Akhirnya saya menyampaikan ini setelah uji coba 1 bulan, saya sampaikan begini saja, boleh uji coba, silahkan Bupati Wali Kota yang menentukan SMK mana yang akan ditambah uji coba pembelajaran secara blended learning. Tetapi tetap 25% dari total siswa tetap 3 jam tanpa istirahat. Jadi format inilah yang kita lakukan. Kemudian 2 hari lalu saya koordinasi ulang dengan para kepala sekolah SMA SMK se-Jawa Timur negeri maupun swasta. Mereka minta untuk ditambah lagi yang bisa mengikuti uji coba. Saya sampaikan, tolong koordinasi dengan Bupati Wali Kota sebagai kepala Satgas. Jadi kalau dulu gugus tugas, sekarang Satgas. Ya. Nah, ini menjadi penting supaya semua termonitor, meskipun SMA SMK dalam koordinasi Pemprov Memersela, tetapi mereka di daerah tetap harus dalam monitoring. Betul, Bu. Ya, karena di tingkat kabupaten ini paling dekat ya, Bu, lebih tahu pasti. Iya. Itu. Kemudian dulu saya tanya ketika saya ke salah satu SMA negeri yang di kota Probolinggo. Saya tanya, "Nak, kalau kamu pembelajaran lewat daring," kebetulan waktu itu satu kelas yang saya datangi adalah matematika pelajarannya. Iya. "Ada kesulitan enggak?" Dia bilang, "Repot, Bu, kalau mau tanya jawab." Oke. Kemudian ada lagi, "Kalau kamu, Nak," saya tanya, "Bu, saya terbatas, jadi paket data dari ibu saya, pol 1 bulan 38.000. Saya tanya lagi temannya, "Kalau kamu berapa?" "Saya 70.000. Nah, berarti yang 38.000 ini kan enggak cukup. Iya. Ini yang juga harus diketahui oleh kita semua. Ada yang tidak punya katakan smartphone. Nah, yang enggak punya smartphone berebutlah kalau ada adiknya yang membutuhkan. Kita komunikasi, kebetulan alhamdulillah ada 2 provider yang kemudian membantu paket data internet untuk 1,3 juta siswa. Jadi 2,6 juta siswa di Jawa Timur tersupport paket data internetnya, dan mulai Oktober ini di top up oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Kalau kita misalnya membuka ruang berjejaring, insya Allah solusi-solusi itu akan bisa kita temukan. Betul. Awal kan untuk siswa 1,3 juta, satu lagi 1,3 juta. Akhirnya gurunya juga, "Bu, ini gurunya." Kita mengkomunikasikan kembali Mbak Marcella. Alhamdulillah dapatlah guru 200 plus 200. Akhirnya dari Kementerian Agama, Kanwil menyampaikan, "Bu, anak Alia." Ya, kita komunikasikan kembali. Jadi alhamdulillah tersupport. Nah, yang sekarang guru bukannya harusnya ditanggung dengan sekolah ya, Bu, internet? Jadi semula ada yang menggunakan BOS terbatas. Iya.
ada yang menggunakan BOS terbatas. Jadi saya tanya mereka, ada yang dapat 50.000 dari sekolah, tapi ada juga yang tidak dapat. Jadi kita berharap Belum ada rata ya. equal treatment, ya ada equal treatment. Iya. Nah setelah itu alhamdulillah kalau ini insya Allah tersupport. Kemudian dari Mendikbud itu ada top up per Oktober. Problem lagi karena yang blank spot area kita menemukan tinggal sedikit sih sebetulnya. Ada 69 sekolah itu yang blank spot. Blank spot. Kita minta ke Telkomsel waktu itu, bisa nggak kita dibantu BTS Mini? Iya. Saya akhirnya ya tahu terminal BTS Mini. Lebih simpel. Ya supaya proses pendidikan ini berjalan, saya paling khawatir kalau IPM kita itu turun karena proses pendidikan yang tidak bisa kita maksimalkan. Jadi pasti ada kekurangan sana sini, tapi so far kita tetap berusaha untuk bisa memaksimalkan. Ini sisa yang dari 25% itu Bu tetap belajar di rumah. Artinya 25% kapasitas, sisanya tetap harus dari gantian rumah, Mbak Marcella. Ya, jadi gantian ya. Gantian. Hari ini kelas ini yang masuk, besok ini yang masuk. Jadi yang memanage sirkulasi siswa itu adalah sekolah. Kita bisa bayangkan waktu itu bagi anak-anak siswa baru, kan inginnya mereka itu masuk sekolah. Iya. Rata-rata turun semua pendaftaran sekolah Bu untuk yang baru. Jadi kita mencoba memanage itu ya dengan berbagai ikhtiar, alhamdulillah karena pemerintah kabupaten kota memberikan support sejauh ini insya Allah semua dalam keadaan baik, sehat dan 2 hari lalu kita koordinasi dengan kepala sekolah SMA SMK negeri swasta. Mereka ingin ditambah, saya minta mereka koordinasi dengan Satgas Covid di titik mana yang dimungkinkan untuk termonitor oleh Bupati Wali Kota. Kira-kira begitu. Iya. Kaitan dengan perempuan sekarang Mbak Marcella. Perlindungan perempuan, kita ini menyiapkan bansos dampak sosial ekonomi pandemi Covid. Sesungguhnya yang kita salurkan semuanya ini melalui Bupati Wali Kota. Asumsinya Bupati Wali Kota lah yang mengetahui, kan sudah ada 7 macam bansos yang sudah di-drive oleh pemerintah pusat melalui Bupati Wali Kota. Supaya tidak overlap, kita setelah menghitung bersama, jadi waktu itu ada dari FE UNER, ada dari FE UB, Universitas Brawijaya. Kita minta mereka juga dari tim BI membantu membuat stratifikasi Kabupaten A dengan kapasitas fiskal seperti ini, maka mereka seyogianya disupport bansos untuk sekian KPM dan seterusnya. Ketemulah angka, kita delivered semua ke kabupaten kota. Asumsinya mereka lah yang paling tahu warganya mana yang terdampak dan mana yang tidak. Lalu bagaimana dengan perempuan? Sebetulnya yang kita delivered itu kan berdasarkan basis data penduduk yang terdampak. Lalu khusus perempuan, ini kan ada keluarga penerima manfaat PKH. Semua penerima PKH adalah perempuan. Inilah kita ambil dari 10 kabupaten dengan status sosial ekonomi terendah. 10 kabupaten dengan status sosial ekonomi terendah ini kita minta para kepala desa bersama pendamping PKH melakukan identifikasi. Di antara mereka bukan yang paling powerless, bukan, mereka yang sudah siap mandiri. Terus kita cari yang sudah siap mandiri, kemudian kita siapkan stimulan A 2,5 juta itu hibah. Ini sebelum ada Banpres PUM. Kita menyiapkan 2,5 juta untuk KPM yang siap mandiri. Kita sebut PUSPA. PUSPA adalah pemberdayaan usaha perempuan. Keren. Perempuan seperti apa yang mendapatkan pemberdayaan usaha ini adalah mereka penerima PKH yang sudah siap mandiri. Jadi yang sudah mandiri kita dorong supaya mereka bisa lebih mengembangkan usahanya, kemandiriannya dalam pendampingan yang sudah disiapkan. Jadi untuk
daerah mana untuk kabupaten 10 dengan status sosial ekonomi terendah. Jadi mereka kan ada skala-skalanya. Jadi dilihat dari kabupatennya dulu ya, Bu. Ya, Bagus kemudian sekali. bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak ini yang memang agak membutuhkan pendekatan secara lebih komprehensif karena anak-anak banyak di rumah. Kalau misalnya ruang yang ada di rumah itu tidak memungkinkan dia berekspresi secara terpenuhi gitu, artinya dia sekolah, dia kemudian tidak tersupport oleh smartphone atau tidak tersupport oleh paket data, tidak tersupport oleh ruangan yang cukup untuk bergerak dan seterusnya. Ruangan dan suasana itu menjadi tidak cukup kondusif bagi anak-anak. Nah, mungkin Mbak Marcella hari-hari ini masih kalau berkesempatan, yang saya lakukan antara lain adalah saya minta UPT-UPT di Pemprov menyiapkan ruang untuk pembelajaran. Jadi yang dekat mungkin BPSDM Pemprov Jawa Timur itu yang pernah saya lihat, disiapkan ruang cukup representatif, mungkin sangat representatif ya kalau untuk proses pembelajaran. Full AC, tempatnya longgar, mereka yang tidak membawa atau tidak memiliki smartphone, kita siapkan laptop. Orang tuanya bahkan banyak juga yang mengantar, karena kita punya beberapa ruang di situ. Saya ingin memastikan siang mereka dapat makan siang. Saya ingin pastikan setiap hari mereka dapat susu dengan brand tertentu gitu. Jadi mereka datang ke ruangan itu, Bu? Ya, mereka datang. Jadi Mbak Marcella bisa dibayangkan tidak semua punya paket data loh. Iya. Kalau pasti. yang tadi saya sampaikan kan untuk SMA SMK, untuk yang SD bagaimana, untuk yang madrasah bagaimana. Jadi mungkin masih bisa dilihat hari ini di BPSDM Provinsi Jawa Timur ini di Surabaya. Jadi di situ saya bersapa sama mama-mama mereka, ibu-ibunya juga merasa convenient di situ karena ruangannya luas, lalu akses ventilasinya bagus, dan mereka bisa sambil nengok anaknya lagi ngerjain apa gitu. Jadi anaknya tetap sekolah daring dengan sekolahnya masing-masing. Di situ kayak numpang internet gitu ya, Bu ya? Betul, bukan hanya numpang internet, kita tempat memberi asupan fasilitas yang nyaman, makan yang baik gitu ya, Bu? Jadi di satu ruangan itu ada yang madrasah, kelas 2, kelas 4, ada yang SD negeri, ada yang SD katakan ini madrasah kan SD Islam gitu ya. Lalu ada yang dari SD Kristen misalnya. Mereka kan tidak saling berinteraksi, mereka kan di depan. Interaksi pun juga paling saling bersapa karena mereka sedang mendengarkan pembelajaran secara daring melalui masing-masing guru mereka. Ada yang SMA juga. Iya. Jadi satu ruangan itu bisa SMA, bisa SMK, bisa SMP, bisa SD, bisa madrasah. Dibatasi, Bu, berapa dalam ruangan itu kapasitas? Dibatasi. Karena pasti kita kalau physical distancing itu kan sudah standar. Iya. Masker standar. Cuma saya ingin sampaikan bahwa anak-anak ini insya Allah tersupport gizinya. Iya, itu bagus. Karena saya ingin pastikan mereka dapat makan siang. Iya. Saya ingin pastikan mereka mendapatkan susu. Jadi akan tersupport gizinya. Kemudian kalau mereka misalnya pembelajaran tertentu, mereka membutuhkan katakan layar yang lebih luas, dia butuh laptop. Kita support laptopnya. Tapi ya hanya di ruangan itu, laptop disiapkan. Jadi banyak ruangan, kenapa memungkinkan? Karena toh kemarin ini kan BPSDM ya musim COVID kemarin itu kita juga belum bisa membuka pembelajaran. Hanya pada saat wisuda di Klatim tingkat 2, nah seminggu sebelumnya seluruh peserta di situ. Nah itu pun tidak mengganggu, anak-anak tetap bisa belajar. Jadi UPT Pemprov se-Jawa Timur itu kita minta melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya di BPSDM Jawa Timur. Kenapa tadi saya sampaikan itu karena lebih mudah. Siapa yang ingin mungkin melihat proses pembelajaran bagi anak-anak dengan ruangannya, kalau dia lari-lari dia bisa lari-lari.
Kalau dia mau mancing di situ siapkan mancing, jogging lucu, gitu. lucu banget. Ya. Aku ada dialog dengan beberapa kepala daerah sebelumnya, Bu, tapi saya baru mendengar satu program yang seperti ini. Artinya Ya, itu, disediakan ruangan iya. dengan dicukupkan gizi untuk Mudah-mudahan anak. itu Saya pikir ini memberikan ada support. keberpihakan ya, Bu, untuk Secara perempuan dan anak. psikologis kan beda ya, kalau Iya. misalnya ruangannya mencukupi, asupan Iya. gizinya ada gitu. Betul. Itu akan sangat membantu pasti. Well, it's ya bagus banget Bu program ini, dan saya pikir ini harusnya bisa jadi prototipe ya Bu ya di beberapa daerah lainnya. Nah sekarang Bu Hovifah, di banyak wilayah angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga angka perceraian itu meningkat karena merosotnya ekonomi khususnya gitu. Nah peningkatan ini terjadi di masa pandemi. Kalau dari sudut pandang Ibu sebagai tokoh perempuan, sisi apa yang harus dikuatkan dalam keluarga? Ya, pada saat pandemi COVID, masing-masing kemudian ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pekerjaannya tidak hilang tapi sumber income-nya berkurang. Kemudian ada lagi pasti sudah tekanan ekonomi, ada tekanan sosial. Ibu-ibu ini yang di Jawa Timur biasanya memiliki kreativitas dan produktivitas yang luar biasa. Mereka bisa jual makanan di mana-mana, di pasar-pasar tradisional sejak subuh. Mereka bisa membawa bakul berkeliling, membawa gorengan berkeliling kampung dan seterusnya. Banyak di antara mereka berjualan di sekitar sekolah. Tiba-tiba sekolah itu tutup. Ada yang kemudian menyampaikan bahwa jualannya ini misalnya ya dari subuh sampai dengan jam 9 pasar itu tutup, ternyata mereka hanya dapat uang 9.000. Untuk beli bahan baru dipakai untuk jualan besok sudah nggak cukup. Nah, hal seperti ini kalau tidak diikuti kesabaran yang kuat, tidak diikuti oleh support lingkungan terkecil yang juga sama-sama memberikan motivasi, maka yang muncul kemungkinan adalah ada frustasi, kemudian ditambah persoalan letupan sedikit, kemudian ada kasus-kasus mungkin yang lumayan banyak dari data yang di saya ini ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini ya antara lain ucapan-ucapan yang kurang enak mungkin dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kalau dulu Mbak Marcella di Jawa Timur pengajiannya kan banyak. Iya. Dengan pengajian banyak orang tersirami secara psikologis. Nah ini pengajiannya juga nggak bisa. Iya. Jadi memang hal ini yang kemudian kita melihat kompleksitas dari dampak pandemi COVID ini luar biasa. Oleh karena itu memang akhirnya saya sempat melantunkan itu adalah ijazah, satu dari pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, satu lagi doa ini sebetulnya doa yang sangat sering dimunajatkan waktu kita dulu suka pengajian juga sama, doa tibil qulub, penenang hati. Doa ini kemudian saya lantunkan begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha dan seterusnya. Saya dengar aja langsung kayak ada gimana gitu energinya. Saya tidak tahu Mbak Marcella, ternyata ini banyak dikumandangkan di rumah sakit, di radio-radio. Ini kita minta Allah memberikan ketenangan hati kita dan memberikan obat dari penyakit-penyakit, bukan hanya obat apapun, hati. Ya. Nah, itulah yang kemudian di tengah-tengah suasana yang mungkin orang juga tidak tahu mencari solusi, cari best practice dari mana karena belum ada yang pernah mengalami pandemi COVID dengan kompleksitas dampak seperti COVID-19. Ternyata akhirnya Kementerian Pendidikan itu melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam itu mengusulkan Pak Menak akhirnya memberikan apresiasi ke Gubernur Jawa Timur. Wah, luar biasa. Karena katanya satu-satunya gubernur yang melakukan pendekatan spiritual.
secara profesional dan Psikologis. spiritual. Kira-kira begitu. Iya, psikologi, spiritual, profesional ya Bu. Tadi Ya, aku suka sekali program yang untuk perempuan Bu, Puspa. Artinya di sini perempuan juga digerakkan ya Bu, didukung, disupport pemberdayaan secara usaha ekonomi, perempuan, ya. pemberdayaan perempuan. Kalau Mbak Marcella berkenan ini kan kita Sabtu Minggu ngowes. Iya, Kalau besok kita tidak ngowes, tapi kita tetap membagi program di Trenggalek. iya. Kemudian sore kita akan jalan lewat pinggiran pantai selatan ke Pacitan. Nah, di Pacitan kita ngowes. Di situ ada Sungai Maron, itu mirip Amazon. Ayo dong terbang. Itu ngowes ya sama dengan BI, dengan OJK, dengan BPN. Boleh Bu, aku kalau diundang siap Bu, insya Allah. Pakai, yang penting kita pakai masker aku, ayo. Oh semua, saya pun kalau bersepeda Mbak Marcella pakai masker di banyak titik masih saya kasih face shield meskipun bersepeda. Nanti aku ada Bu masker yang ada kipas Bu, jadi kita ada kipasnya muter gitu, enak deh pernafasan. Nanti aku bawain, insya Allah kalau diundang aku mau Bu datang ke Jawa Timur, kita goes. Insya Allah minggu besok itu kalau lewat Sungai Maron, ini persis Amazon lah, aku juga belum pernah ke Sungai Amazon, tapi lihat-lihat apanya itu videonya itu nanti dari Pacitan berakhir di Jogja. Jadi kita ke berbagai titik gitu menyapa masyarakat Pacitan, kemudian di Pendopo kita distribusikan banprespum untuk perempuan untuk yang KUMKM, kemudian ada KUR, ada PEN itu pemulihan ekonomi nasional, kemudian ada penyerahan sertifikat, ada POSPA, macam-macam program ekonomi kita deliver di situ. Kemudian tetap kita bagi masker, bagi alkes, alat-alat kesehatan. Sudah, ini dari ngowes titik, sudah kita sekalian bagi. Berbagi ya Bu, sambil goes sambil goes sehat. Yang tadi saya sampaikan, message kita bagaimana ekonomi sehat. Rakyat sehat. Ya. Kemarin tuh aku juga bikin ini Bu, jadi kayak bantuan UMKM seperti itu, bantuan modal, tapi kita khususkan pekerja seni Bu. Karena kan banyak pekerja seni, perfilman ini kan juga yang cukup kena hit paling besar ya Bu ya. Mereka banyak yang menggantungkan kehidupannya tuh pada kesenian. Jadi begitu break kayak misalnya film, ya udah mereka betul-betul jobless, tidak ada hasil tidak ada penghasilan apapun. Jadi kemarin aku juga sempat melakukan itu dan diutamakan kepada perempuan. Bu, aku ingin masuk sedikit kepada hal yang mungkin agak lebih santai, lebih personal. Ibu sebagai perempuan. Di masa pandemi seperti ini Bu, Ibu sebagai ibu ya, sebagai ibu yang dikenal juga sosok yang selalu optimis dan aktif gitu. Sebagai pemerintah, Ibu juga lagi banyak banget kan pasti PR dan tantangannya luar biasa di masa pandemi seperti ini. Ada nggak sih Bu tips untuk menghalau stres di masa pandemi untuk seorang Bu Hovifah? Itu mah cara manajemen call Bu Mbak Marcella. Kalau kita ini mau bilang apa, katakanlah saya mau sampaikan. Kemarin itu ada yang UNRAS ya, demo Undang-Undang Cipta Kerja. Lah, yang buruh Serikat Pekerja itu kan di depan kantor gubernur. Iya. Tapi yang sempat rusuh, bakar-bakar kemudian gerbang itu sempat didorong, dibikin ambruk, itu yang Gerahadi, tempat saya sekarang ini Gerahadi. Jadi saya ada paripurna DPRD 4. Setelah paripurna DPRD ada sertijab Pangku Armada 2. Jadi setelah itu saya dapat foto sudah mulai bakar-bakar ban. Nah, sudah saya izin, saya larilah ke Gerahadi sama Pak Kapolda. Nah, selesai itu ada mahasiswa kan masuk ke halaman Gerahadi. Saya bersapa dengan mereka dan seterusnya. Saya bilang, "Rek, sopo iku mau sing ngerobono pintu gerbang?" Saya bilang, "Iku ngono ya APBD lho, Rek." Saya bilang, "Mboten, Bu, mboten." Kita foto. Nah, foto itu saya unggah malam jam 11-an. Katanya hoax. Ya enggak apa-apa gitu. Kalau saya enggak usah sakit hati kayak gitu. Udah, katanya hoax. Saya kan kemudian teman-teman buruh ingin
menyampaikan aspirasi supaya saya bikin surat. Saya bilang, kan dulu sudah bikin surat, saya bilang sebelum disahkan. Kan sebelum Bu, setelah ini kan kita butuh lagi. Ya wes, sampean ke Gerahadi ya, saya bilang. Karena posisi saya ini di Gerahadi. Perwakilan mereka ke Gerahadi. Ada foto saya unggah kira-kira setengah 12 malam. Katanya itu foto lama. Ya kayak gitu ya, nggak usah dimasukin hati. Mau bilang apa? Iya. Teman-teman bilang, Bu ini dibilang hoax ya, tanya aja. Jadi ya, dibawa santai aja ya Bu? Jadi kalau itu saya bilang, kita rugi kalau apa-apa dimasukkan hati, saya bilang. Saya bilang itu bisa bikin depresi, bisa bikin jantungan. Nah, sambil kemudian kita sering bersapa dengan, saya ini kan, maaf Mbak Marcella, saya jalan pagi atau jalan sore, nanti ketemu siapa tukang beca, ayo mau enggak ke sini, saya punya sembako, mau enggak? Bersapa itu kok perasaan saya bikin bahagia ya. Pokoknya siapa yang membahagiakan makhluk Allah di bumi, maka yang di atas akan membahagiakan kita. Jadi ya make it happy. Kalau tidak begitu kita betul itu saya percaya itu Bu. Iya. Tadi sambil tibil kulub itu loh, bagaimana sih sebetulnya doa hati gitu, manajemen kalbu kita. Jadi kalau apa-apa, saya ini kan termasuk orang yang relatif sering serius dalam bekerja. Tapi kalau dalam hal seperti itu, saya relatif ya sudahlah, nobody's perfect. Ya sudah. Kalau seperti itu ya kita enjoy aja sambil jalan kaki pagi, jalan kaki sore. Kalau saya nggak sempat pagi misalnya, nanti ketemu siapa, kadang di depan Gerahadi itu udah, ayo Pak, minggir-minggir, jualan apa? Jualan kacang juga. Pak, serombong ini berapa? Jadi simple thing ya Bu, simple thing yang bisa bikin kita bahagia, bisa bikin sesuatu kita melupakan hal-hal yang berat-berat gitu ya Bu. Ya harus diimbangi seperti itu kali ya. Dan kemudian kita selalu melihat bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak mampu. Itu saya rasa harus di-underline. Iya benar. Kalau Allah memberikan beban, insya Allah kita sudah diukur oleh Allah dan kita insya Allah mampu menangani ini. Tentu jangan pernah merasa bisa menyelesaikan sendirian. Kita harus bergandengan tangan, bareng-bareng mencari solusi, bareng-bareng menyiapkan plan of action dan seterusnya. Setuju Bu. Ya. Nah Bu sekarang Ibu punya 4 anak yang sudah cukup besar-besar, Ima, Yusuf, Ali, dan Jalal ya Bu, kalau tidak salah. Pernah nggak sih mereka ini protes dengan kesibukan Ibu yang apalagi sekarang ini juga lagi sangat tinggi, lalu bagaimana dengan intensitas berkumpul, quality time dengan keluarga, apalagi Ibu as a single mom, itu menurut saya it's a very tough thing gitu loh. Aku merasakan punya anak saja 2 dengan kesibukan seperti ini, membagi waktu tuh sudah cukup. Apalagi Ibu Hovifah, pemimpin perempuan dengan 4 anak sendiri, itu bagaimana Bu? Saya pikir ini juga pasti menginspirasi banyak kaum perempuan. Justru saya yang sering khawatir dengan mereka. Jadi kalau mereka, saya pasti pesan, jangan ke sana loh Nak, jangan ke sana loh Nak, itu zona merah loh Nak. Sering. Kalau saya sendiri justru paling ya mereka, Ibu hati-hati jaga kesehatan paling. Kalau melarang enggak sih. Mereka pasti ingin ibunya sehat, ibunya tetap dalam kondisi yang termonitor seluruh kegiatannya, paling itu. Kalau soal waktu Mbak Marcella, gimana ya, kita ini kan sekarang berseiringlah pengendalian COVID dengan pergerakan ekonomi. Kita biasa, baru meeting yang tahap berikutnya setengah 12 malam. Wow. Jadi yang hebat bukan saya, yang hebat teman-teman saya. Yang mereka tahan saya ajak sampai berdini-dini hari gitu. Yang hebat mereka, kalau saya kan biasa tidur di angka kecil itu dari dulu. Jadi sama Bu, saya juga begitu loh. Ternyata Ibu juga ya. Jadi dulu saya suka bilang, saya suka nggak fair loh, setelah jam 10 malam mata saya tambah terang loh. Yang lain ibaratnya 10 watt, 5 watt saya tambah terang. Tapi saya kasih tahu begitu. Suatu saat kita waktu puasa, tiba-tiba saya lihat jam sudah 3:30. Nah teman-teman yang saya ajakkan itu kita membahas item besok ke sana, besok harus begini, apa saja yang dibawa dan seterusnya. Pernah loh kita tiba-tiba, Masya Allah sudah 3:30, artinya kita sudah harus sahur dan sudah siap-siap sholat subuh, dan Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya, bagaimana tetap
memberikan tanggung jawab dan dedikasi ibu untuk banyak orang, tetapi juga bisa membagi dengan anak-anak, itu menurut saya sesuatu Ya, yang luar biasa. alhamdulillah, Dan alhamdulillah. juga satu lagi Bu, tidak banyak yang tahu kalau Ibu Hovifah ini memulai karir politiknya sejak belia Bu. Umur 20-an kalau tidak salah ya Bu, berhasil duduk sebagai anggota dewan. Dan di usia 34 tahun, tahun 1999 kalau nggak salah Ibu menduduki posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur. 26 tahun sih DPR ya. 26 ya, 26. Ya. Pernah nggak menyangka akan mendapat pencapaian seperti itu, ataukah ini memang sudah cita-cita Ibu, aim dari awal? Mengalir aja sih Mbak Marcella, mengalir aja. Saya ini bukan anak jenderal, bukan anak guru besar, bukan anak kiai besar. Jadi saya mah anak kampung yang biasa selurup di sungai gitu. Apa yang Teman-teman membuat bilang, Ibu ingin masuk di dalam pemerintahan politik sebetulnya ya, bukan seperti ini? mengalir saja waktu itu. Tiba-tiba saya dikasih formulir. Jadi mungkin harus kita mesti harus mundur melihat perspektif keterwakilan perempuan, apalagi di DPR RI di tahun 92. Kalau sekarang ini usia muda banyak, tapi kalau tahun 92 rata-rata udah senior-senior yang ke DPR RI, karena saya langsung ke RI. Nah, pada saat itu saya dikasih 3 formulir. Apakah mau ngisi untuk calon DPRD tingkat 2, 1 atau pusat. Saya sampaikan kalau tingkat 2 terlalu banyak senior saya yang ngantri. Kalau saya melompati nggak etis. Kalau tingkat 1 sama, terlalu banyak senior yang saya lompati. Saya ini aktivis Mbak Marcella. Karena aktivis relatif saya dikenal. Oke. Nah, setelah itu kalau saya ambil pusat, nggak ada orang pusat yang kenal saya. Saya ini orang daerah, orang kampung. Tiba-tiba waktu itu kan masih sistem proporsional, tertutup. Kalau sekarang kan setengah distrik, setengah proporsional terbuka. Ternyata saya dapat nomor jadi. Jadi dulu itu ada nomor sepatu, nomor apa, karena nomornya jauh. Ya, jadi akhirnya saya dikasih nomor jadi. Jadi ada calon yang jadi calon, ada yang calon nomor jadi. Antara jadi calon dengan nomor jadi. Ya, betul-betul mengalir saja, dan saya tidak tahu ketika saya betul-betul sudah dilantik, ada privilege. Saya betul-betul tidak tahu bahwa pimpinan fraksi itu punya privilege tertentu. Tahun berikutnya saya pimpinan komisi. Jadi saya waktu itu usia ya 27 tahun akhirnya ya pimpinan fraksi merangkap pimpinan komisi. Karena tahun kedua saya sudah pimpinan komisi. Bisa dibayangkan perspektif kita di tahun 93, 92 sama itu para senior-senior yang ada di sana. Dan alhamdulillah insya Allah ketika saya berproses di fraksi maupun di komisi, relatif yang senior-senior itu bisa menerima kehadiran saya. Karena ya saya harus menghormati dan belajar banyak dengan para senior-senior. Waktu itu saya di pimpinan Komisi 8 DPR RI. Baik. Nah, Ibu sebagai seorang nomor 1 di Jawa Timur, bagaimana Ibu Hovifah melihat masih banyak orang, khususnya di Indonesia ini, yang underestimate para pemimpin perempuan? Apalagi Ibu juga merupakan kepala daerah perempuan pertama di Jawa Timur. Dan Bu, masih banyak stigma gitu ya. Dalam Islam itu perempuan itu harusnya di rumah mengurus suami dan anak. Aduh, banyak sekali Bu teman-teman saya perempuan tuh dicap lemah, apalagi mereka yang berpisah gitu ya. Dengan alasan anak hak asuh dan segala macam, karena apa, perempuan dalam Islam bekerja itu kayaknya gimana gitu loh Bu. Ya, sebetulnya Jawa Timur ini secara kultural relatif patrilineal. Iya. Secara kultural relatif patrilineal. Ya, kalau lagi musim pilkada selalu kemudian ada yang menukil hadis la yufliha qaumun amrahum walau bi imra'atin. Tidaklah beruntung satu kaum ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Ini ya masih sering muncul. Jadi kalau misalnya terus kita jawab, nah Qur'annya yang bilang ketika satu negeri dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Balkis,
ternyata negeri itulah yang oleh Al-Quran kemudian menjadi referensi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ya diskusi-diskusi semacam itu pasti akan muncul pada saat pilkada. Nah, selebihnya proses yang kita lakukan adalah proses demokratis, merit system, proses-proses dalam pengambilan keputusan kita lakukan dengan mengajak semua elemen untuk saling memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis bagaimana Jawa Timur lebih berkemajuan, bagaimana Jawa Timur lebih produktif, lebih hebat ke depan dan seterusnya. Kan masing-masing punya indikator untuk mengukur kesuksesan sendiri-sendiri. Meskipun kita punya IKU ya, indeks kinerja utama itu udah pasti ada di RPJMD. Sekarang Kementerian Dalam Negeri punya IKK, indeks kinerja kunci dan seterusnya. Pasti ini akan menjadi referensi dan alhamdulillah ketika Musrenbang yang lalu Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan perencanaan pembangunan terbaik. Kemudian tanggal 7 kemarin Jawa Timur juga kembali mendapatkan EKPPD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah terbaik pertama loh Mbak Marcella. Luar biasa dengan Jadi, masyarakat artinya tentu ini adalah prestasi yang luar biasa dari ASN. ASN di Pemprov tetap membangun sinergi yang luar biasa, kinerja terbaiknya, sehingga semua akan berseiring dengan upaya meningkatkan manfaat dari seluruh program ini dirasakan pada proses terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Siang ini mungkin jam 3 saya akan melanjutkan penghargaan LPPD dan EKPPD dari Kemendagri ke Bupati Wali Kota. Jadi sebentar lagi kita akan menyerahkan yang dari Kemendagri untuk Bupati Wali Kota memang diserahkan ke Gubernur tanggal 7 lalu. Hari ini kita teruskan. Kira-kira gitu. Iya. Bu, sebelum yang terakhir, buat perempuan yang berkarir sepertinya harus berupaya 2 kali lipat dalam pekerjaannya untuk terlihat gitu Bu. Kalau dari pengalaman Ibu sebagai perempuan yang berangkat dari partai Islam khususnya dan masuk dalam pemerintahan di usia yang sangat muda, itu bagaimana Bu? Sama Mbak Marcella, sama dengan kesimpulan saya. Jadi yang saya lihat kalau untuk mengukur prestasi laki-laki ya sudah, karena banyak sekali yang bisa dijadikan referensi. Tapi untuk mengukur prestasi perempuan, rasanya dia harus membuktikan berkali-kali, baru kemudian bisa dihitung sebagai sebuah prestasi perempuan. Jadi kalau paling dulu itu karena dibantu dia, karena dibantu dia. Jadi untuk bisa mendapatkan rekognisi gitu ya, dia memang harus membuktikan tidak cukup sekali bahwa memang dia punya kemampuan, bahwa dia memang punya capacity dan seterusnya. Jadi memang perlu lebih kerja lebih keras ya Bu ya, sebagai seorang perempuan untuk pembuktian tersebut. Nah Ibu terakhir, apakah ada pesan untuk sahabat Marcella di rumah dan juga bagi para perempuan yang berjuang untuk maju saat ini? Dan saya juga ingin tahu apakah mimpi berikutnya dari Ibu Hovifah? Pasti kita harus berusaha hari ini lebih baik dari kemarin. Kemudian besok lebih baik dari hari ini. Maka selalu dulu Gus Dur pesannya ke saya, be yourself and do the best. Apa yang terbaik bagi kita lakukan. Jadi nggak usah kita, kalau saya kayak begini, dulu mah saya kepingin cantik kayak Mbak Marcella, kan udah kelewat itu. Mau diapakan. Jadi artinya be yourself and do the best. Itu akan menjadikan kita lebih perform gitu. Jadi Allah memberikan kelebihan dan kekurangan pada hamba-hamba yang sudah ditentukan. Jadi mari kita reduksi kekurangan karena nobody's perfect. Kalau kita punya kemampuan, ayo kita maksimalkan kemampuan kita supaya lebih produktif dan lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Hovifah. Terus maju Jawa Timur, mudah-mudahan selalu dan semakin rakyatnya sehat, ekonominya juga semakin sehat. Saya menunggu undangan Ibu Hovifah untuk datang ke Jawa Timur. Saya tuh lagi ini Bu, terakhir sempat menginisiasi jaringan bioskop rakyat karena saya pingin bahwa kesenian atau film itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kota besar, tidak hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Di situ juga menjadi pusat pelatihan-pelatihan pemberdayaan untuk industri kreatif Bu, peningkatan SDM kreatif.
Nah, mudah-mudahan saya juga pingin suatu saat mudah-mudahan bisa buka di Jawa Timur. Oh ya, Itu yang ada pesan Kak aja. Eka Singasari nanti untuk ekotip. Ya, Oke. sekarang sih baru memulai. Ya. Iya. Terima kasih Mbak Insya Allah. Marcella. Terima Semua kasih terima banyak kasih. Ibu. Mohon doa mudah-mudahan sama-sama sehat, sukses Saya semua. doakan juga selalu buat Ibu, keluarga, dan seluruh masyarakat di Jawa Timur. Amin, amin, Semoga kita amin. bersama Terima bisa kasih. menghadapi pandemi COVID ini dan bangkit menjadi lebih kuat ya Bu ya. Terima Ya. kasih sekali lagi Terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Iya. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ada beberapa hal positif dan penuh makna yang saya dapat dari dialog dengan beliau. Di antaranya adalah dalam situasi sulit saat ini, tentu kita harus bisa memanage stres kita, juga kita harus pandai manajemen kolbu tadi ya kalau yang beliau katakan. Dan satu hal yang penting sebenarnya ini yang justru harus kita tanamkan pada diri kita ya, bahwa segala cobaan, segala ujian yang datang dari Allah itu sudah berdasarkan pasti kemampuan setiap umatnya. Jadi apapun, seberat apapun yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa kita mampu menghadapinya. Kedua juga bahwa seorang perempuan khususnya dalam hal ini, mereka harus berjuang 2 kali lipat lebih lagi daripada kaum laki-laki untuk bisa terlihat. Nah, jadi kita sebagai seorang perempuan jangan lekas putus asa, kita harus fight lebih keras lagi untuk apa yang kita ingin lakukan, untuk bagaimana kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah saya melihat apa yang Ibu Khofifah lakukan as a single mother dengan berbagai prestasi ya, dari mulai menjadi menteri sampai menempati posisi pertama perempuan yang memimpin Jawa Timur. Kok rasanya stigma-stigma atau kultur yang mengatakan bahwa perempuan itu seharusnya berada di rumah dan mengurus anak, itu kok rasanya tidak 100% relevan ya. Karena bagi saya, ketika perempuan ada di dalam pemerintahan atau pemangku kebijakan, itu justru bisa memberikan impact dan kemanfaatan yang lebih impactful, lebih kuat dan lebih dalam lagi untuk kaum perempuan. Contohnya yang Ibu Khofifah lakukan itu program yang tadi diberikan nama Puspa. Itu adalah bantuan modal UMKM untuk kaum perempuan, bagaimana perempuan bisa lebih mandiri, lebih kuat lagi, dan juga bagaimana mereka bisa menggerakkan ekonomi dan membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Menurut saya ini sangat positif. Dan untuk sahabat-sahabat Marcella, semoga selalu ada nilai-nilai yang dapat dipetik dari setiap episode di MZ Talks. Sampai ketemu lagi di episode-episode inspiratif MZ Talks. Kemudian bersama kita berkarya, bersama kita berbagi.